Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Balung Warak Regon. Kandang entok sederhana, tempat berinspirasi wong kampung. Sahabat peternak entok senusantara, setelah sekian lama kita menghadapi musim panas atau musim kemarau, kini datanglah musim hujan. Dan ini sudah terjadi mungkin di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan kehadiran musim hujan selain membawa berkah, juga menyebabkan perubahan kondisi pada lingkungan, seperti hawa yang dingin, becek, basah, dan bisa juga menyebabkan banjir. Dan tentunya perubahan suhu di lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan makhluk hidup, tak terkecuali pada ternak entok kita. Di saat musim hujan tiba, pada umumnya kondisi kesehatan ternak kita atau hewan peliharaan kita itu kesehatannya menurun, dan bisa juga dapat mengalami beberapa serangan penyakit. Itu karena diakibatkan perubahan cuaca yang terjadi, tadinya panas atau kemarau dan sekarang menghadapi cuaca dingin. Akibat perubahan suhu tersebut, itu bisa menyebabkan ternak peliharaan kita stres, dan biasanya gangguan kesehatan pada ternak kita di musim hujan antara lain seperti kedinginan, cacingan, perut kembung, dan bisa juga terjadi penyakit pada saluran pernapasan atau kolera. Maka dengan demikian, bagaimana langkah tepat untuk menghadapi tantangan di musim hujan untuk ternak entok peliharaan kita? Sahabat peternak entok senusantara, tantangan ternak saat musim hujan atau musim kemarau tentu berbeda. Curah hujan yang semakin tinggi, suhu menjadi rendah, dan kelembaban menjadi tinggi. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi beberapa komponen pada proses hewan pemeliharaan kita. Komponen tersebut yaitu mempengaruhi seperti air minum, pakan, kandang, dan juga dapat mendatangkan bibit penyakit karena adanya hujan, cuaca yang menjadi lebat. Dari hal-hal tersebut yang sangat rentan sekali tempatnya penyakit itu, yaitu pertama pada air minum, karena ketika curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kualitas air menurun dan keterbatasan daya serap oleh tanah. Penurunan kualitas air secara fisik ataupun biologis, penurunan kualitas bercampur dengan lumpur,
Air yang bercampur dengan lumpur dapat menyebabkan penyumbatan. Yang pertama itu pada saluran air di kandang kita. Andai kata kandang kita sifatnya semi permanen, jelas saja pasti air itu tidak sangat mudah ketika turun hujan langsung bisa terbuang. Tapi mungkin ada sedikit endapan di kandang tersebut, dan endapan tersebut dapat memicu menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau entok itu biasanya suka mandi di kubangan atau di bak-bak yang kita bikin. Itu perlu diusahakan sahabat, setiap kali atau setiap hari air tersebut harus diadakan pergantian atau diganti setiap hari air tersebut untuk selalu bersih. Jadi airnya itu harus selalu bersih, karena bisa saja virus atau penyakit yang di dalam air itu dibawa oleh entok kita sendiri, yang kemungkinan ketika tanahnya becek, kaki entok itu langsung nyemplung ke air, dan itu menyebabkan penyakit di dalam air tersebut. Dan mungkin juga entok kita itu menginjak kotorannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di saat musim hujan, yaitu pakan. Musim hujan dapat menyebabkan pakan cenderung mudah lembab, sehingga menyebabkan mikroorganisme atau jamur mudah tumbuh di pakan yang lembab. Pada musim ini tingkat kelembaban udara cenderung tinggi. Selanjutnya kita perhatikan kandang. Seringkali kita tutorialkan bahwa kandang adalah sarana pokok untuk ternak kita. Kandang yang kotor akan menyebabkan entok-entok kita menjadi stres atau dapat mudah mendatangkan bakteri atau penyakit. Jadi untuk menantang datangnya hujan, kandang usahakan harus selalu bersih. Bersih dari kotoran entok, bersih dari lain-lain, untuk menangkal penyakit yang datang baik dari dalam maupun dari luar kandang. Apalagi jika kandang kita itu terbuka sahabat, maka mudah sekali. Pertama ya cuaca dingin gampang masuk, dan yang kedua kali air yang menggenang di dalam kandang. Dan yang terakhir kita perlu perhatikan yaitu adanya bibit penyakit. Bibit penyakit pada musim hujan mudah menyebar melalui air. Itu biasa, air itu adalah faktor utama bibit penyakit pada ternak hewan kita, terutama pada air minum. Selain itu, penularan terjadi karena peningkatan populasi serangga yang menjadi agen penyakit dari fase ke tempat pakan dan air minum. Apalagi pada musim hujan seperti ini, telur cacing dan bakteri atau virus dapat menyebabkan kekebalan daya tahan tubuh entok kita berkurang.
sahabat peternak, jadi intinya ketika ternak kita itu ketika hujan datang, maka hal-hal tadi yang saya sebutkan itu mesti diperhatikan, karena suatu kesuksesan beternak yaitu dengan cara pemeliharaan yang baik, pakan yang baik, dan kebersihan kandang yang baik. Dan jika semua sudah kita lakukan, maka insya Allah ternak kita akan menjadi sehat dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian sahabat, video kali ini cara menantang hujan untuk ternak kita. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.